Kalau masih terpengaruh sama kondisi, berarti hidupnya tidak akan enak. Contoh, kalau kasur saya mereknya ini, tidur saya nyenyak. Kalau kasur saya mereknya ini, tidur saya nyenyak. Kalau di kamar ada AC, tidur saya nyenyak. Kalau di kamar tidak ada AC, tidur saya nyenyak. Ada orang yang nggak bisa kena AC ya. Kalau tidurnya pakai kipas angin, saya nggak bisa tidur. Kalau tidak pakai kipas angin, saya tidurnya nyenyak. Misal begitu. Jadi semua itu kalau. Kalau suami saya tampan, saya bahagia. Ada itu orangnya di sini. Kalau istri saya cantik, saya bahagia. Itu semua kata kalau yang begitu-begitu akan membuat hidup jadi gak enak. Karena hidup gak seperti yang antum inginkan. Ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu pengen, saya pengen, kamu pengen. Tapi Allah punya keinginan sendiri. Dan yang terjadi keinginan Allah bukan keinginan kita. Keinginan Allah bukan keinginan kita. Maka resep hidup enak, sesuaikan keinginanmu dengan keinginannya Allah. Sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Bagaimana saya bisa sesuaikan keinginan saya dengan keinginan Allah? Wong saya nggak tahu apa keinginan Allah. Yang sederhana, pokoknya dikasih apapun sama Allah, suka. Gitu aja kok, repot. Ketika seorang dikasih sama Allah nggak suka, berarti yang ada dia, bukan Allah. Aku nggak suka, loh siapa kamu? Ya, siapakah kamu? Allah ngasih kok kamu nggak suka. Berarti dia lagi menunjukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya akan semakin tidak enak. Ini ilmu hati ya, ilmu hati. Jadi bereskan hatinya dulu itu. Hatinya dibereskan, walaupun kita ya mintanya ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tetapi jangan sampai hidup kita bergantung sama kondisi-kondisi. Jadikan hidup kita itu kul huwallahu ahad Allahus somad. Ya bergantungnya itu pada maunya Allah. Saya ya idealnya begini-begini ya. Tapi itu enggak jadi enggak. Yang saya jadikan adalah maunya Allah. Ya suami pengennya ganteng lah minimal, standarnya ya seperti Habib Novel standar. Misal saya ngasih contoh orang lain kan saya nggak tahu standar kegantengan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, yang paling saya tahu kegantengan saya sendiri. Karena itu valid menurut ibu saya orang yang paling ganteng. Betul kan ya? Nah, nanti kamu juga ngomong gitu, saya ini orang paling ganteng versi ibu saya. Biar kita jadi orang yang bersyukur. Ternyata kok nanti menikah sudah cari ketemunya 10 derajat di bawahnya. Atau 20 derajat di bawahnya. Atau sebaliknya dapatnya 40 derajat di bawahnya. Gantengnya misalnya 4 kali lipat dari saya. Itu nikmat atau musibah? Nanya Mbak, nikmat atau musibah? Mbak, kamu nikah pengen cari orang yang minimal sengganteng saya misal. Ternyata dapatnya 4 kali lipat dari saya yang gantengnya. Nikmat atau musibah? Ayo ngomong sing banter, nikmat atau musibah? Masya Allah. Nikmat ya? Nikmat, oke. Sekarang saya nanya sama mbak-mbak. Kalau ada seorang suami sengganteng saya 4 kali lipat, jalan dengan istrinya. Kamu sebagai wanita ngelirik atau enggak ngelirik? Nah. Ngelirik loh ya. Ngelirik apa mendelik? Bahkan punya cita-cita. Wah kalau suaminya seperti itu, wah kutunggu jandanya, dudanya. Oh, tambah dihitungan cepet mati bojone kok. Kutunggu dudanya. Itu berarti nikmat atau musibah? Wanita. Tadi bilang nikmat, sekarang bilang musibah. Oknum wanita. Maksud saya apa kalau bergantung sama tadi itu ya?
ganteng atau kurang ganteng, pas ganteng, bergantung sama semua itu, jadinya musibah, gak enak. Tapi kalau Allah yang kasih, mesti enak. Ya, Allah yang kasih mesti enak. Hidupnya jadi enak. Udah tuh dandan itu dulu, bereskan hatinya. Insya Allah nanti engkau gak akan berkeluh kesah. Gak akan berkeluh kesah. Makanya Nabi SAW melarang seseorang minta sabar. Jangan minta sabar kamu. Minta sabar itu minta ujian. Dalam hadis ada sahabat doa minta sabar. Kata Nabi SAW, jangan minta sabar. Bil makna ya. Minta sabar itu ujian. Kalau sudah kena musibah baru minta diberi kesabaran. Orang udan, orang angin. Allahumma paringi sabar. Loh, maksudnya apa ini? Gak ada hujan, gak ada angin. Santai-santai saja kok. Doa minta sabar. Doa minta sabar tuh kalau udah kena musibah. Tapi doanya jangan sampai kena musibah. Nah, sekarang cara sukses. Itu kemarin cara hidup enak. Gimana caranya biar kita sukses? Maka kita perbaiki dulu arti kata sukses. Ya, sukses itu apa? Apa sukses coba mas? Sukses itu apa mas? Menurut kata yang biasa kamu dengar, sukses itu apa? Punya rumah, punya mobil, punya istri yang menyenangkan, punya anak lucu-lucu, punya perusahaan yang bagus, duit banyak, pengen apa-apa keturutan, karena duitnya banyak, badan sehat, sukses. Menurut orang-orang ini loh, betul kan ya? Sukses, begitu ya mbak ya? Punya suami yang tampan, yang menyenangkan, duitnya banyak, ATM diserahkan, sak password. Kasih ATM, enggak kasih password kan percuma ya. Ya, pinnya, nih ATM, nih pinnya, itu keren itu. Ya, kemudian rumah sama sertifikat atas namanya, misal begitu. Sudah lebarannya, ini sukses. Sebetulnya sukses bukan itu, riset lagi kita nih. Harus kita rubah semua nih, konsep hidup kita. Sukses itu satu kata. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari raih kesuksesan. Sukses itu kalau orang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho sama seseorang, orang itu sukses. Maka sukses gak pernah bergantung dengan materi, jabatan, gak pernah. Nah ini contoh wawancara kecil, contoh ya. Ada seorang bapak dan ibu, suami istri, diwawancarai oleh Ustadz Iis. Misal saja, gimana Pak anaknya yang nomor 1? Wah anak nomor 1 jadi dokter, seperti Mas Hibi insya Allah yang akan jadi dokter. Masya Allah. Oh anak nomor 1 jadi dokter, sukses anak saya itu. Dia sekarang lagi mengelola rumah sakit. Ustadz Is lihatnya, wow, dokter punya rumah sakit, sukses. Anak nomor 2, oh yang nomor 2, dia tidak seperti kakaknya punya rumah sakit. Kalau dia yang punya rumah sakit. Maksudnya gimana? Ya, saham-sahamnya itu dia yang punya. Dia ahli ekonomi. Sekarang dia sudah menguasai sekitar 70 perusahaan. Wow, sukses. Anak nomor 3, nomor 3 ini perempuan. Gimana nomor 3? Nomor 3 lebih dari kakak-kakaknya. Kenapa? Suaminya orang terkaya nomor 3 di dunia. Masya Allah, modalnya mau jadi bojo. Enggak diceritakan ahli-ahli ya, suaminya orang paling kaya nomor 3 di dunia. Sehingga dia dikasih ini bla 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 bla, wah sukses. Nah yang nomor 4, ya itu. Yang nomor 4 itu, dari kecil tuh memang tidak pandai berhitung. Enggak pandai berhitung dia, jadi suruh jadi ekonomi ya, enggak bisa. Kemudian suruh jadi dokter, enggak bisa. Wajahnya ya pas-pasan. Terus sekarang, ya itu dia cuman hafal Al-Quran, terus ngajar di pesantren kecil. Yang keempat nih yang kurang sukses. Ini kalau bapak ngomong begini, sing waras sing ndi?
Kalau ada loh ya. Yang mana ini yang paling sukses sebetulnya? Yang buat orang tua yang paling sukses ini yang hafal Al-Quran. Ini yang ngasih mahkota ke orang tua, betul ya? Dia bisa mendidik anaknya jadi orang yang hafal Al-Quran, punya pesantren. Ini yang paling sukses tanpa kita mengatakan yang lain tidak sukses. Yang lain sukses-sukses, tapi ini yang paling sukses. Ini yang paling sukses. Nah, jadi pola pikir kita rubah dulu. Kenapa penting gitu? Sehingga nanti kalau dirimu itu kok pengen jadi ABC, kuliah 7 tahun, gelarnya macam-macam terus nganggur. Jangan bilang kamu aku nggak sukses.